ini di bagian saya akan bicara lebih kepada bagaimana kita mengevaluasi standar operasional prosedur atau SOP. Kalau secara kerangka pengembangan peta proses bisnis dan SOP, kalau kita bicara silsilah ya, SOP itu sebetulnya adalah merupakan anak dari peta proses bisnis, di mana peta proses bisnis tadi kan ada 3 dimensi ya. Ada peta proses, ada peta subproses, kemudian ada juga peta relasi, dan dari sini turun menjadi peta lintas fungsi ataupun cross functional map. Nah, di bawah itu anaknya itu ada berupa standar operasional prosedur. Bedanya apa? Kalau tadi di peta proses kita bicara aktivitas ataupun kegiatan di sebuah organisasi atau perusahaan yang lingkupnya masih besar ya secara makro, ya, atau alur kerja yang menjalankan sebuah tujuan organisasi. Misalkan ada pengelolaan marketing, pengelolaan sumber daya manusia, kemudian pengelolaan finance dan seterusnya. Nah, di dalamnya tadi sudah dijelaskan ada subfolder lagi atau ada subproses, itu serangkaian alur yang juga terkait terhadap proses yang tadi yang besarnya. Mungkin kalau misalkan ada pengelolaan finance, di dalamnya ada subprosesnya pengelolaan uang masuk, pengelolaan uang keluar, dan sebagainya. Nah, kita turun lagi ke CFM, itu peta lintas fungsi. Ini kita bicaranya aktivitas, sequence of activity. Jadi, alur kegiatan yang tadi mungkin di peta subproses, misalkan ada pengelolaan uang masuk, gitu, atau pengelolaan uang keluar. Nah, saat pengelolaan uang masuk, uang keluar, kita gambarkan aktivitasnya seperti apa, gitu. Kemudian setelah itu, barulah kita punya namanya SOP. Nah, bedanya apa sih ketika ada cross-functional map yang menjelaskan activity, kemudian ada standar operasional prosedur juga yang sebetulnya dalamnya juga ada penjelasan terkait aktivitas ya. Tapi dalam hal ini, SOP itu kita bicaranya lebih terperinci dan hanya pada satu unit kerja tertentu yang terlibat. Nah, jadi kalau boleh, mungkin Bapak Ibu yang pernah lihat contoh CFM-nya atau peta lintas fungsi, di dalamnya kan ada beberapa simbol ya. Salah satu simbolnya ada simbol kotak yang menggambarkan sebuah aktivitas. SOP sebetulnya menjelaskan detail dari sebuah aktivitas yang ada di kotak tersebut atau dari beberapa kotak. Jadi istilahnya lebih rinci. Selain itu, SOP juga berbeda dengan CFM karena dia memiliki mutu baku seperti kelengkapan, waktu, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bicaranya mungkin lebih teknis ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dasar hukum untuk pelaksanaan evaluasi SOP, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, pasti sudah tidak asing lagi dengan Permenpan RB nomor 35 tahun 2012. Ini di dalamnya membahas bagaimana penyusunan sampai ke evaluasi terkait SOP. Di sini disebutkan bahwa untuk evaluasi itu dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun dan juga secara insidentil. Berbeda dengan Bapak Ibu yang mungkin di swasta ya. Di swasta kan panduannya beda, pakemnya beda. Barangkali dasar hukumnya atau yang mendasari untuk adanya SOP selain ada kebutuhan itu biasanya ada di ISO ya. Dalam hal ini saya mencontohkan ada ISO 9001 terkait Quality Management System. Nah, kalau di ISO kan ada beberapa klausul yang harus dipenuhi sebuah organisasi ya supaya qualified atas sertifikasi tersebut. Ini contohnya ada terkait klausul 4 terkait context of the organization, terkait Quality Management System and its processes. Kemudian juga ada klausul 7 terkait support. Di dalamnya ada documented information. Nah, di sini kita perlu punya SOP sebagai salah satu bentuk dokumentasi ya, informasi yang terdokumentasi. Apalagi Bapak Ibu yang swasta kan ada kegiatan audit ya. Audit, dimana kalau audit suka ditanya dokumennya mana dan sebagainya, prosedurnya mana. Itu dasar hukum yang kenapa kita harus punya SOP, apalagi juga di sini kita bahasnya terkait evaluasinya. Nah, sekarang kita bahas sedikit mundur terkait penyusunan SOP. Di sini saya buat ada siklusnya, ada 4. Pertama ada penilaian kebutuhan SOP. Kalau di swasta barangkali unit kerja yang mengemban tanggung jawab untuk membuat SOP barangkali di bidang HR ya. Nah, pertama kita perlu ada membentuk tim dulu. Kalau mungkin di kementerian lembaga ada biro Ortala atau kepegawaian yang bertugas untuk menyusun SOP dan juga proses bisnis. Pertama kita perlu ada penilaian kebutuhan SOP, kemudian tadi sudah ada dasar hukumnya dari masing-masing lingkungan ke LPD maupun swasta, kemudian yang kedua kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota tim. Contohnya Bapak Ibu sekarang mengikuti kegiatan hari ini merupakan
pelatihan-pelatihan juga ya, untuk menyusun SOP dan juga menyusun evaluasi SOP. Kemudian yang ketiga ini ada memberitahukan kepada seluruh unit organisasi terkait kegiatan penyusunan SOP ini. Karena kan kita kalau menyusun SOP tidak hanya, walaupun itu tusinya untuk satu unit kerja, tapi dilaksanakan kan untuk satu kesatuan sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi otomatis kita akan membutuhkan unit-unit yang lainnya untuk juga ikut serta dalam menyusun SOP. Barulah di tahap kedua kita lanjut ke pengembangan SOP untuk menyusun rencana tindakan penilaian kebutuhan SOP. Kira-kira mana nih SOP-SOP yang mungkin kita belum punya atau yang perlu kita evaluasi gitu. Jadi kita coba menyisir dulu kira-kira apa kebutuhan kita dan apa yang perlu dikembangkan. Kemudian baru ketiga kita memulai untuk integrasi ke dalam manajemen. Nah, dalam hal ini kita perlu mengumpulkan informasi, kemudian juga identifikasi secara alternatif, serta analisis, dan juga dalam pelaksanaan penulisan SOP. Karena kan kalau di swasta kan tidak ada pakem SOP, formatnya harus seperti apa, oh harus terdiri dari satu, terkait definisi, dua, ruang lingkup, tiga, alur, dan sebagainya, itu kan tidak ada ketentuan baku ya barangkali kalau untuk di swasta. Berbeda dengan Bapak Ibu yang ada di instansi pemerintah yang memiliki kebijakan tertentu yang sudah mengatur di dalamnya. Salah satunya adalah Permen RB nomor 35 tahun 2012. Jadi barangkali di sini kita menentukan dulu cara penulisan atau metodenya seperti apa, baru kita penerapannya ke dalam manajemen. Dan yang terakhir itu adalah tahap monitoring dan evaluasi. Tadi barangkali sudah dijelaskan oleh Mas Irfan bagaimana perbedaan antara monitoring dan evaluasi. Nah, untuk monitoring SOP itu sendiri, kalau di sini sebetulnya tidak ada pakemnya juga, tapi karena sebetulnya proses bisnis dan juga SOP ini merupakan living document, monitoring dan evaluasinya memang bisa berjalan sepanjang waktu ya. Tapi dalam hal ini mungkin bisa dibuat standarnya untuk monitoring SOP, dilaksanakan selama 6 bulan sekali, sedangkan kalau untuk evaluasi SOP dilaksanakan dalam satu tahun sekali. Dimana kalau kita monitoring, kita fokusnya adalah pemantauan terhadap proses penerapannya. Kita cek apakah ketika penerapan sesuai atau tidak, efektif atau efisien atau tidak. Sementara kalau di tahap evaluasi, kita sudah di tahap yang ada judgement-nya, ada penilaiannya ya. Oh, ternyata penerapan SOP ini cukup bagus, kemudian tapi ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam tahap evaluasi SOP, sebetulnya yang kita lakukan adalah analisis sistematis terhadap serangkaian proses dan juga aktivitas yang telah dibakukan di dalam SOP tersebut untuk menentukan efektivitas dari pelaksanaan tugas fungsi organisasi secara keseluruhan. Selain itu, kita juga melihat kembali tingkat keakuratan dan juga ketepatan SOP. Kira-kira masih relevan nggak sih SOP yang sudah ditetapkan? Atau jangan-jangan proses bisnis kita udah berganti. Contoh, misalkan saat ini semua udah serba digital, sedangkan SOP yang kita punya masih semuanya serba manual. Berarti kan dalam hal itu SOP yang kita miliki sudah tidak tepat dan akurat lagi dengan kondisi existing. Jadi makanya perlu dilakukan evaluasi. Tadi sudah disampaikan kalau dari KLPD itu sudah ada pakemnya, evaluasi itu harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun atau secara insidentil apabila ada kebutuhan organisasi. Misal nanti 2024 pimpinan berganti, barangkali struktur organisasi bisa berganti, kemudian nanti tugas dan fungsi suatu unit kerja juga bisa berganti. Dalam hal ini berarti kita ada kebutuhan untuk mengevaluasi SOP itu sendiri. Dan kemudian yang keempat, evaluasi SOP ini setidaknya dilakukan oleh tim yang menyusun SOP tersebut supaya dalam pelaksanaannya itu bisa lebih detail dan juga lebih tajam. Tapi tidak menutup kemungkinan evaluasi SOP ini juga dilibatkan juga pihak-pihak lain selain yang tim yang tadi menyusun. Karena barangkali kita perlu ada pandangan orang ketiga ya barangkali. Kemudian adapun untuk aspek evaluasi di sini saya buat ada 5. Pertama terkait efektivitas. Pertanyaannya di sini apakah tujuan kegiatan ini dapat tercapai dengan penerapan SOP. Misalkan kita mau meningkatkan layanan publik kita, apakah tujuan tersebut dapat tercapai dengan SOP yang sudah kita terapkan saat ini, atau jangan-jangan SOP kita ini masih kurang efisien, sehingga tujuan layanan publik yang
baik itu tidak tercapai. Kemudian yang kedua, apakah SOP ini bisa membantu menghasilkan keluaran yang berkualitas? Ada juga aspek yang kedua, ada efisiensi. Pertanyaannya, apakah penerapan SOP ini berpengaruh terhadap efisiensi pelaksanaan kegiatan? Tuh, biasanya kan kalau di SOP kan ada mutu baku, ada waktu ya, waktu hari kerjanya berapa lama. Khawatirnya ketika kita menyusun SOP, kita menyusun misalkan untuk pengiriman ekspedisi. Ternyata kita membuat semacam apa namanya nota yang menampilkan oh di sini pengirimnya siapa, penerimanya siapa, alamat tujuan siapa, dan kemudian itu ditempelkan ke barangnya, kemudian dan sebagainya. Itu kan ada standar standar waktunya tersendiri. Ternyata kita membuat di SOP-nya itu terlalu lama, misalkan dalam waktu setengah hari. Tapi dalam hal ini ternyata setengah hari itu cukup singkat ternyata, atau cukup terlalu lama. Nah, apakah nanti perlu dievaluasi lagi waktu ataupun mutu baku terkait waktu tersebut, nanti kita perlu lihat lagi. Kemudian untuk aspek yang ketiga ada relevansi. Apakah penerapan SOP relevan terhadap pelaksanaan kegiatan? Tadi contohnya misalkan kita proses bisnisnya sudah berpindah gitu dari yang manual ke digital. Jadi misalkan tadi sebelumnya kita semuanya perizinan pelayanan publik itu masih secara manual, sekarang sudah semuanya by system, by aplikasi gitu. Kita lihat masih relevan atau tidak. Kemudian yang keempat di aspek dampak, ini ada dua pertanyaan. Apakah penerapan SOP ini berpengaruh terhadap perubahan cara kerja, pola komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan, ataupun apakah penerapan SOP ini berpengaruh pada pencapaian outcome? Jadi ini kita lihatnya lebih jauh lagi ya, bukan hanya sekedar outputnya seperti apa, tapi kita lihat bagaimana penerapan SOP ini bisa mencapai ke outcome. Gitu. Kemudian yang kelima, itu ada aspek terkait keberlanjutan. Jadi apakah penerapan SOP ini dapat menjaga kualitas kegiatan dalam periode tertentu. Barangkali penerapan SOP ini juga bisa menjadi nanti hubungannya ke penegakan disiplin. Misalkan ada pegawai atau karyawan yang tidak melaksanakan tugas fungsinya sesuai SOP yang kita tetapkan, nanti bisa dikelingkan dengan bagaimana penegakan disiplin. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini ada mekanisme untuk melakukan evaluasi SOP. Pertama kita bentuk tim evaluasi SOP, baik itu bisa dari tim internal yang sebelumnya juga sudah menyusun, ataupun tim internal lain yang unit kerjanya berbeda dengan tusi yang diberikan untuk menyusun SOP. Kau bisa juga melibatkan pihak eksternal sebagai expert judgment dalam melaksanakan evaluasi SOP. Kemudian barulah ke langkah kedua, kita identifikasi mana nih SOP yang mungkin punya kelemahan dan juga perlu diperbaiki. Dari situ kita coba bandingkan evaluasi yang lama, SOP yang lama dengan SOP yang baru, kemudian kita baru rekap compile gitu. Oh, ini SOP 1 ternyata perlu diganti alurnya, SOP yang kedua perlu digabung dengan SOP yang ketiga karena untuk efisiensi, atau bisa jadi ada usulan SOP baru. Setelah itu baru kita keluar judgement-nya seperti apa, dan juga terakhir ada di pelaporan dari hasil penilaian SOP. Sekarang ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SOP. Ada do's and don'ts. Pertama yang perlu kita laksanakan, pelaksana terkait dalam SOP itu harus jelas. Siapa gitu kan, jangan sampai unit pelaksana teknis. Unit pelaksana teknisnya itu siapa? Apakah unit unit A, unit B, atau unit C? Dan itu kita perlu jelas. Kemudian aktivitas atau kegiatan ditulis dengan kalimat aktif dan ditulis dengan jelas. Jadi kalimatnya jangan menggunakan di dan juga akhiran an, tapi kita menggunakan me dan juga akhiran an. Jadi menggunakan, menyusun, melaporkan, menyampaikan. Gitu. Kemudian ketiga, menggunakan simbol yang sesuai dengan ketentuan. Keempat, kolom kelengkapan diisi dengan kata benda, tadi sudah disampaikan. Kemudian keterangan ditulis dengan penjelasan pendukung. Misalkan nanti di keterangan, proses ini nanti mungkin bisa berlanjut ke SOP yang lain gitu ya. Proses di SOP A itu bisa berlanjut ke SOP yang lain, itu bisa juga dituliskan di kolom keterangan. Dan yang sisi kanan, ini ada hal-hal yang perlu kita hindari. Pertama ada
isi SOP ini tidak substantif dan terlalu banyak langkah birokrasi. Kemudian yang kedua, pihak eksternal tuh ditulis dalam kolom pelaksana. Jadi untuk pihak-pihak terkait yang ditulis itu kita cukup pihak-pihak internal saja Bapak Ibu yang dituliskan. Kalau pihak eksternal mungkin barangkali kita tinggal tuliskan di kolom keterangan bahwa mungkin pihak eksternal A itu menyampaikan dokumen dukungan berupa apa-apa gitu. Pertanyaannya waktu tadi nomor 4 ya, apakah penerapan SOP ini dapat menjaga kualitas hasil kegiatan dalam periode tertentu? Misal ya, apa namanya, ada, kalau dalam SOP kan ada SLA, ada waktu mutu baku, kita bisa nggak sih tetap menjaga SOP ini dilaksanakan dengan baik, kemudian tepat waktunya sesuai dengan standar yang dibakukan, dan juga tidak misleading dan sebagainya, dan tidak tumpang tindih. Nah, ini salah satu yang sekalian saya promosikan. Mungkin tadi juga ada penjelasan, mungkin Bapak Ibu dari awal ada lihat logo Progresia ya di kanan atau di kiri saya. Eh, ini sebetulnya salah satu produk kami, yaitu untuk digitali SOP. Kalau secara di lingkungan KLPD kan sebetulnya sudah ada arahan untuk mengintegrasikan proses bisnisnya ke dalam sistem elektronik yang terintegrasi atau SPBE ya. Dalam hal ini, SOP makro dan mikro ini perlu dikemas dalam aplikasi berbasis e-government. Kemudian kalau untuk di lingkungan swasta barangkali sekarang kan kebutuhannya berbeda ya, semua sudah serba digital dan sebagainya. Jadi kita perlu ada improvement gitu setelah kita udah punya SOP. SOP ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi dilaksanakan, evaluasi, tapi kita juga perlu ada pemberian dampaknya atau memastikan tadi. Pertanyaannya adalah menjaga kualitas dari hasil kegiatan tersebut. Nah, di sini saya CCG punya progresi ya namanya, di mana Progresia ini merupakan software aplikasi yang mengotomatisasi proses yang menggabungkan seluruh data informasi dalam sebuah organisasi. Contohnya di sini beberapa manfaatnya ya. Kita bisa uh, menggambarkan seluruh proses dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kemudian kita juga bisa memantau secara real time. Tadi ya mungkin barangkali di awal kegiatan sudah ditayangkan videonya. Dengan progresnya kita bisa tahu, oh ternyata alur kegiatan kita sudah ada di mana, sudah ada di unit kerja mana, sedang berproses di mana. Kemudian yang ketiga itu kita ada dynamic form, jadi form ataupun SOP ini bisa di-customize sesuai kebutuhan kita. Dan yang keempat, ini yang mungkin manfaat yang lain, itu bisa di-tracking gitu ya. Ternyata alur kita tuh udah selesai atau udah belum, dan sebagainya. Biasanya kalau untuk audit kan sangat diperlukan ya. Suka ditanya dokumennya mana, dokumennya sudah diterapkan atau belum, atau SLA-nya sudah sesuai atau belum. Nah, ketika kita mau ngecek untuk proses audit, kita bisa ngecek di Progresia untuk trackingnya seperti apa. Nah, barangkali demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke MC.